Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah, kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepadanya, meskipun kita masih terpisah satu sama lain. Di masa-masa yang sulit ini, kiranya waktu kita tidak kita habiskan untuk mengonsumsi hal-hal yang membuat kita takut, cemas, dan khawatir, serta melemahkan iman kita. Tapi biarlah kita menggunakan waktu kita untuk semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita, dan mempercayakan masa depan kita kepadanya. Alkitab dalam Mazmur 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, kami berterima kasih padamu Tuhan, atas segala kasih, pimpinan, dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Tiba saatnya saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, sehingga kami boleh layak untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kecemasan dalam hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya, kasih dan kuasa-Mu jauh terlebih besar dari masalah yang kami hadapi dalam hidup kami ini. Dan kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin jalannya ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kami dan berdoa. Amin. Mazmur 31 ayat 22 mengatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Walau saat ini kita tidak dapat melihat semua rencana Tuhan, tapi biarlah hati kita terus memandang kepadanya, dan kita percaya Ia akan selalu menuntun setiap langkah hidup kita. Kita akan nyanyikan satu lagu, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab itu berkati kami semua untuk dapat membuka hati, telinga, dan pikiran kami agar mengerti akan firman-Mu ini Tuhan, dan firman itu menjadi pegangan, menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi petunjuk dalam hidup kami. Juga berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, segala sesuatu yang Ia persiapkan, tolong ya Tuhan Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah dengan sukacita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara semua. Selamat jumpa lagi dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia Minggu 24 Mei 2020. Adapun tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat pokok kita adalah Amsal 23 ayat yang ke-18. Mari kita bacakan sama-sama ayat ini. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Manusia harus bekerja. Kenapa? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, itu pasti. Yang kedua adalah anugerah dari Allah jika kita dapat mendapatkan satu pekerjaan. Pekerjaan itu beda dengan sekedar bekerja. Ya, bekerja itu diambil dari satu kata kariera atau karir dalam bahasa Prancis, diambil dari bahasa alami tua. Yang artinya adalah satu pekerjaan yang jelas, diakui oleh pemerintah, diakui oleh masyarakat, dan diakui secara umum, ya, luas bahwa itu pekerjaan yang tidak melanggar hukum dan yang lainnya. Contohnya petani, ya, buruh, guru, ya, lalu pedagang, wira swasta, pegawai negeri, dokter, dosen, perawat, ya, lalu karyawan swasta, ya, tukang cukur, pedagang angkringan, ya, suster, dan lain sebagainya, pengacara, ya, notaris, lalu apalagi, dokter gigi, insinyur, mekanik, itu semua adalah profesi yang diakui dengan terang benderang, dengan jelas oleh masyarakat. Bahkan di negara kita, dalam ID atau KTP ditulis pekerjaan apa? Karyawan swasta, pekerjaan dokter, pekerjaan pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Jadi kalau yang tidak jelas, itu bukan karir atau bukan bekerja. Ya, mohon maaf, misalkan penipu, pengedar narkoba, ya, koruptor, lalu penyelundup, maling atau pencuri, perampok, mohon maaf, wanita tunasusila, itu semua bukan pekerjaan, ya, karena tidak jelas, tidak ada pekerjaan tertulis penipu, ya, tidak ada ditulis perampok atau pelaku korupsi, ya, nggak ada, itu bukan pekerjaan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pekerjaan, usaha, ya, melalui sudut pandang Alkitab, terutama di tengah keadaan dunia yang sulit sekarang ini. Siap semua? Oke, kita akan mulai. Oke, ada yang ditanyakan dari hal ini sebelum kita kupas lebih jauh? Pak, saya mau nanya, apa hubungan Alkitab dengan bekerja pada mulanya? Oh, bekerja itu adalah perintah pertama dari Tuhan kepada manusia pertama, yaitu Adam. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Coba tolong dibacakan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya, perhatikan. Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan dan merawat taman itu. Kata mengusahakan itu dalam bahasa Ibrani-nya abda, ya, diterjemahkan sebagai to work it, ya, lalu to care it, bekerja, mengerjakan, dan merawat. Jadi perintah ini perintah pertama dari Tuhan. Bahkan sebelum perintah untuk Tuhan membolehkan makan buah-buahan dalam taman itu semuanya, kecuali buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi itu perintah pertama dari Tuhan. Ya, maka dalam Ibrani dikatakan abda atau bekerja. Ya, ketika manusia bekerja luar biasa pada zaman itu. Allah telah menyediakan yang namanya, kalau kita baca sebelumnya, ada kayu damar,
ya ada batuan krisopras, ya ada pohon-pohonan yang tumbuh dengan subur. Bahkan ada 4 sungai yang mengalir dengan membuat kesuburan bagi daerah di Taman Eden. Kalau kita tahu nama sungainya adalah Pison, Gihon, lalu Tigris, dan Efrat. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, konsep bekerja yang Allah berikan itu berubah semua. Ya, dalam Kejadian 3 ayat 17. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, jadi Adam sekarang dapat perintah lagi dari Tuhan. Karena ia ikut makan buah yang dilarang itu, sehingga ia mengetahui yang baik dan yang buruk, ya, dia jatuh dalam dosa. Allah perintahkan. Tanah itu kan dia usahakan, tetapi tidak seperti Kejadian 2 ayat 15. Ya, inilah yang disebut mungkin yang namanya new normal. Ya, new normal pertama. Jadi bagaimana terjadi? Adam dan keturunannya akan bersusah payah, berpeluh, bekerja di bumi ini. Maka itulah awal permulaan kenapa manusia bekerja dengan berpeluh dan berkesah. Jadi namanya new normal yang mungkin sekarang akan terjadi, itu pernah terjadi pada kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-17. Demikian ya, saya rasa semua mengerti. Ya, ada pertanyaan berikutnya mungkin? Pak, saya mau bertanya, apa tujuan utama manusia bekerja atau berusaha itu? Oh iya, tujuan manusia bekerja yang pertama membuktikan bahwa manusia memiliki hakikat hidup yang sejati. Kenapa hakikat hidup yang sejati? Karena Allah saja bekerja. Bayangkan kalau Allah bekerja, berarti manusia diperintahkan untuk bekerja. Ya, dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Coba kita lihat Galatia 6 ayat yang keempat. Tolong dibacakan. Galatia 6 ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Iya, jadi setiap orang harus bekerja, membuktikan pekerjaannya. Kata kerja di situ ditulis dengan kata ergo, artinya suatu tindakan untuk menghasilkan sesuatu, atau berbisnis, atau melakukan kegiatan dagang dan sebagainya. Jadi bekerja bukan melayani Tuhan yang di sini, tapi bekerja ergo. Itu adalah arti yang pertama. Lalu yang kedua, Paulus pernah marah kepada orang di Tesalonika karena mereka balas dalam bekerja. Lihat, kita lihat apa kata Paulus bagi orang yang bermalas-malasan, terutama yang tidak bekerja. Karena itu melanggar pribadinya sendiri sebagai manusia dengan hakikat yang sejati. Sebab manusia adalah diperintahkan Tuhan untuk bekerja. Tolong dibacakan 2 Tesalonika 3 ayat ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, jadi orang yang tidak bekerja, Paulus bilang, sebaiknya jangan makan. Karena bekerja perintah Tuhan. Tuhan saja bekerja, maka manusia harus bekerja. Apakah berdagang atau berusaha, dia harus bekerja untuk memenuhi hidupnya. Karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup manusia. Itu yang pertama. Nah, arti bekerja berikutnya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk kita bersyukur pada Tuhan, dan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain di bumi ini. Kita baca ayat bahwa kita diperintahkan melalui pekerjaan kita memuliakan nama Tuhan. Kita baca dalam Amsal 10 ayat yang ke-16. Lihat bagian ini baik-baik. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Iya. Jadi upah orang benar kalau bekerja itu membawa kehidupan. Artinya kehidupan bagi dirinya sendiri, juga bagi orang lain. Dengan demikian dia memuliakan nama Tuhan. Karena melalui hidupnya, melalui pekerjaannya, dia memberikan kehidupan bagi orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah cara kita mengucap syukur pada Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya. Jadi, kalau kita bekerja,
Kita bersyukur pada Tuhan. Rasul Paulus umpamakannya dengan seorang petani. Ya, karena orang petani setelah dia panen, dia yang pertama menikmati hasil daripada jerih payahnya. Jadi kalau kita bekerja, Tuhan izinkan untuk kita menikmati hasil pekerjaan kita dengan ucapan syukur. Jangan kita bekerja, tetapi kita tidak mampu menikmati apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita itu. Dan yang ketiga adalah menjadi berkat bagi orang lain. Kita baca Efesus 4 ayat yang ke-28. Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, perhatikan. Jadi kalau berbuat sesuatu yang tidak baik seperti mencuri, jangan mencuri lagi. Lebih baik dia bekerja, dan dari hasil pekerjaannya itu, dia membagikan berkat bagi orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Rasul Paulus bilang begini dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah hakikat Kristen dalam bekerja yang dicatat dalam Alkitab. Jadi bekerja untuk memuliakan Tuhan, bekerja untuk bersyukur, mengucap syukur, dan menikmati hasil pertama dari apa yang kita lakukan, dan bekerja juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikian. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan yang ketiga? Silakan. Saya, Pak. Di tengah dunia yang sedang sulit, usaha dagang saat ini, apakah memang masih ada harapan, Pak, untuk kita? Oh, pertanyaan yang sangat bagus. Karena dalam kondisi dunia yang seperti ini, perusahaan besar saja bisa bangkrut, ya. Pabrik ditutup, banyak pemutusan hubungan kerja, ya. Lalu ada orang tidak bisa berdagang lagi, baik perusahaan besar, menengah, ataupun kecil, ya. Itu memang rumit. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita ambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah kita mengintrospeksi diri kita, ya. Mungkin kenapa kita bisa gagal? Satu, ya. Mungkin kita berusaha supaya kita menjadi terkenal, atau orang yang sombong, supaya dipuji orang. Tuhan buat ini supaya kita sadar. Atau mungkin juga kita berusaha atau bekerja, ya. Lalu kita menganggap bahwa kita lebih daripada orang yang lain pencapaiannya, sehingga orang memuji-muji kita. Dan yang ketiga, mungkin kita sudah bernasar sama Tuhan, tetapi kita tidak lupa memberikan apa yang kita nasarkan itu. Misalkan ada seseorang, dia bilang, tolong doakan satu proyek ini, atau satu bisnis ini. Kalau ini berhasil, saya ingin memberi kepada gereja, ya, terutama gereja-gereja yang kecil, ya, seperti kita, atau gereja-gereja menengah seperti kita ini, bukan gereja yang besar. Tetapi ternyata bisnisnya itu gagal di tempat itu. Tapi Tuhan kasih di tempat yang lain, proyek yang lain berhasil. Tapi dia lupa akan janjinya, sehingga Tuhan menegur dia, ya. Nah, ini saatnya kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita telah menggenapi nazar yang kita buat? Atau sebaliknya, kita diberkati oleh Tuhan, tetapi kita lupa mengembalikan miliknya Tuhan. Ya, kita malas memberi perpuluhan dengan berbagai argumen, bahkan tidak pernah mengucap syukur. Ya, hati-hati, itu yang pertama. Tapi yang kedua, perhatikan baik, bagi orang yang percaya, milikilah harapan. Ya, harapan itu penting di dalam hidup kita ini. Kalau saat ini saudara tidak bisa berdagang, angkringan saudara mungkin tidak punya tempat lagi, atau karena sepi, atau karena lainnya, toko saudara nggak bisa buka, usaha saudara, ya, pekerjaan saudara. Mari kita memiliki harapan, tetap harapan yang tertuju kepada Tuhan. Ada seorang teolog namanya Luther Ortberg. Dia bilang begini, if you lose hope, you lose life. Kalau harapan kita hilang, kita kehilangan harapan, maka kita akan juga kehilangan kehidupan ini. Bisa ngerti maksud saya? Ya, if you lose hope, you lose life. Jadi jangan pernah kehilangan harapan, karena harapan itu penting.
Kalau kita kehilangan harapan pada Tuhan, maka kita akan kehilangan masa depan kita, akan kehilangan kehidupan kita. Ya, sebagai ayatnya saya minta kita baca semua. Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Iya, jadi mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Ya, dan Tuhan melihat orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Maka jangan pernah tinggalkan yang namanya hope atau harapan itu. Selalu ada harapan bagi orang yang takut akan Dia. Dan Tuhan menaruh kasih, menaruh hatinya pada orang yang berharap kepadanya. Yang ketiga adalah andalkan Tuhan di dalam kita menata pekerjaan, usaha, masa depan kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Tolong dibacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, jadi kalau orang menaruh harapan pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Ya, mari kita mulai usaha kita, bisnis kita, harapan kita. Kita andalkan Tuhan yang bekerja kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita. Kalau dulu mungkin, ya, kalau ada melayani Tuhan, kita pilih-pilih waktu. Tapi kalau untuk usaha, untuk bisnis, sampai malam pun kita layani. Tapi sekarang sebaliknya. Kalau melayani Tuhan, ayo kita gunakan waktu lebih lagi untuk Tuhan. Ya, kita andalkan masa depan kita, harapan kita. Itu sungguh ada kalau kita berharap kepada Tuhan. Ingatkah kita pada orang yang paling berhikmat yang pernah hidup di muka bumi ini? Baik pada permulaan zaman, pada zaman hidupnya, sampai kepada akhir zaman, tidak pernah ditemui lagi orang yang berhikmat seperti orang ini. Dia adalah Salomo. Dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saya percaya kita masih punya harapan. Harapan itu ada pada orang yang takut akan Allah, dan orang yang merendahkan hati, yang berharap sepenuhnya kepada Dia. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan senap hati. Jangan bersandar kepada pengalaman hidup kita, kepandaian kita, lalu hal-hal yang lain. Tetapi serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan, maka Dia akan membukakan jalan-jalan hidup kita. Walaupun sesulit apapun, kita tetap percaya bahwa masa depan bagi hidup kita tetap terbuka, karena Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, yang mengakui kesalahannya, mau kembali kepada Dia, memperbaiki sikap hidup. Kalau dulu bisnis kita mungkin gagal, usaha kita, pekerjaan kita. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, dan untuk memberikan pekerjaan kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, saya percaya Tuhan akan membukakan jalan. Masa depan kita tidak akan pernah hilang, karena kita disertai oleh Tuhan. Sebagai akhir khotbah saya akan memberikan suatu cerita atau kesaksian atau true story, yaitu kisah yang sebenarnya terjadi. Yang pertama saya akan cerita tentang anak muda. Dia mempunyai latar belakang sebagai sekolah pertanian. Ya, karena dia orang yang kurang mampu, dia harus bekerja pada pamannya. Pamannya ini memiliki peternakan, memiliki perkebunan, cukup kaya. Dan anak muda ini seperti mengeluh kepada pamannya, karena pamannya ini sangat kikir dan sulit sekali untuk diajak ke gereja. Suatu ketika dia bilang begini, "Paman, aku pengen ke gereja nih, aku ingin ke gereja." Tiba-tiba pamannya ini yang usianya lanjut mau ikut dengan dia ke gereja. Karena dia tinggal di daerah pertanian, di pegunungan, dia harus naik kendaraan, dia membonceng pamannya itu ke kota. Waktu di kota, yang khotbah orang yang sudah tua. Dan bicaranya hanya tinggal mengampuni dosa, dan bagaimana kalau orang itu mati tanpa Yesus. Lalu mereka pulang.
Ketika mereka pulang, si anak muda ini mengeluh, aduh, aku udah ajak pamanku datang. Udah orang yang khotbah tapi orang tua. Tidak semangat, khotbahnya kalem, suaranya pelan. Mana mungkin pamanku mau datang lagi ke gereja. Tetapi ketika hari Sabtu menjelang Minggu, pamannya ini malah yang mengajak anak muda ini, yuk kita ke gereja lagi. Saya ingin mendengarkan firman Tuhan. Anak muda ini kaget. Rupanya, si paman yang sudah tua ini tersentuh akan firman Allah yang disampaikan oleh pendeta yang sudah tua itu. Walaupun suaranya lembut dan pelan, tapi membuat hati si paman ini terbuka. Kalau dia meninggal tanpa pengampunan dosa, tanpa penebusan dosa dari Kristus, dia akan binasa. Tapi kalau dia menerima Kristus, dia akan diselamatkan. Itu saja tema khotbah. Saudara-saudara, kita katakan bahwa firman Allah yang diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Singkat cerita, si paman ini dibimbing oleh anak muda ini sehingga ia mau menjadi percaya pada Tuhan dan dibaptis. Bahkan dia sangat rajin ke gereja. Dia berdiskusi tentang kebenaran. Si anak muda ini hanya mengatakan, ini semua terjadi karena Tuhan. Lalu si paman ini mempunyai anak yang sekolah di Amerika, tumbuh besar dan menjadi pengusaha hebat di sana. Dia mengirim surat kepada pamannya bahwa ia tidak mau kembali lagi ke Indonesia. Akhirnya si paman ini berdoa dan dia menulis surat bahwa semua pertanian, peternakan, perkebunan yang dia punya diserahkan kepada anak muda ini. Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak tahu bagaimana kita memiliki harapan. Tapi kalau kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, saya percaya harapan itu akan menjadi masa depan yang cemerlang bagi hidup kita. Ada lagi kisah nyata yang terjadi masih di negeri kita di Indonesia. Ada seorang pegawai yang usianya sudah mulai lanjut. Ya, dia pergi bekerja dari satu kota ke Jakarta dengan naik bis setiap hari, berdesak-desakan turun naik bis. Lalu dia bilang begini kepada istrinya, ya, "Mam, saya bekerja sudah cukup lama. Saya ingin kumpulkan uang. Kalau pensiun saya yang tinggal 2-3 tahun lagi ini selesai, saya ingin membeli mobil dan juga ingin berusaha karena tidak ada penghasilan lagi." Si bapak ini juga seorang gembala sidang. Gerejanya kecil di pinggir kota. Ya. Lalu si mamanya bilang, mana cukup uang kita untuk membeli mobil dan berusaha. Gaji bapak berapa? Lalu istrinya mengajak berdoa kepada suaminya ini, biar yang terbaik yang dari Tuhan. Nah, singkat cerita, tiba-tiba ada seseorang pindah dari satu kota menjadi tetangga sebelah rumah daripada si bapak ini. Nah, terjadilah satu hubungan yang baik, dan si bapak ini pun mengajak keluarga yang baru pindah ini ke gerejanya dia menjadi jemaatnya. Ternyata si bapak ini bekerja melewati kantor daripada bapak pendeta yang mau pensiun ini, yang seorang karyawan juga. Lalu tiap hari dia ikut mobil daripada si bapak orang yang baru pindah ini. Tiap hari pulang dan pergi karena jam kerjanya sama, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Sehingga si bapak tidak perlu keluarkan ongkos, tidak perlu capek. Hubungan mereka pun jadi baik. Dan ia dapat mengumpulkan uang. Ketika ia pensiun, Bapak yang kekasih, dia bukan hanya dapat memiliki mobil yang sederhana, tapi dia punya uang untuk berusaha, walaupun itu kecil-kecilan. Selalu ada harapan bagi orang yang melayani Tuhan. Amin. Selalu ada jalan, selalu ada masa depan yang baik. Dan yang luar biasa, dia diberkati dalam pelayanannya. Karena orang ini mempunyai harapan yang tidak pernah hilang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan cerita yang ketiga adalah kisah nyata untuk anak-anak muda yang mendengar khotbah saya, atau kaum muda, atau bapak-bapak yang baru menikah, mereka yang masih produktif dalam bekerja. Ada seorang pemuda, ketika dia masih kuliah, dia mengalami satu kecelakaan motor, yang sehingga ia jatuh, dan dia terkena penyakit amnesia atau lupa ingatan. Selama 3 tahun lebih, penyakit itu
menimpa dia dan baru berangsur-angsur pulih setelah dia 3 tahun. Karena dia tidak lulus kuliah, dia tidak dapat bekerja di mana-mana. Akhirnya, dengan uang yang ada sisa dari orang tuanya, dia berdagang keliling. Dia membuat makanan yang bahan dasarnya adalah singkong yang kita namakan dengan getuk. Mungkin kita tahu, ya. Dia berkeliling jalan ke sana kemari, jalan ke sana kemari. Orang ini sebenarnya cukup pandai, cuma tidak punya kesempatan, ditambah lagi dengan amnesianya yang baru sembuh. Suatu ketika dia kontrak, ya, waktu dia keluar untuk berdagang dari kontrakannya, lalu ada razia dari polisi. Sebenarnya dia tidak mempunyai kesalahan, cuman dia melewati satu keramaian di mana tempat itu tidak boleh berdagang. Akhirnya barang dagangannya diambil oleh polisi. Bahkan sebagian uangnya diambil oleh polisi, oleh Satpol PP lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga dia tidak memiliki uang lagi. Lalu di kontrakannya dia merenung, dia berdoa, dia tulis dalam sebuah kisah hidupnya, "Ya Tuhan, kenapa aku seperti ini? Aku setia kepadamu dari kecil, remaja, pemuda, aku melayani Engkau, aku berdagang dengan jerih payah aku sendiri, tidak berbuat sesuatu. Apakah masih ada harapan untuk masa depanku?" Lalu ditulis namanya di situ. Dan saat itu, perhatikan baik-baik saudara, si yang pemilik kontrakan ini datang, menyatakan bahwa tempatnya ini akan dibongkar. Ditambah lagi, dia pun belum mampu untuk membayar kontrakan. Oh, betapa hancur hatinya. Lalu dia tulis dalam kisah itu. Dan apa yang ditulisnya itu, ditempelkannya di tembok kontrakannya itu. Ya, dia tulis namanya dia, inilah kisah aku di tempat ini, di kontrakan ini, aku harus meninggalkan tempat ini. Ya, dia tidak tahu lagi berbuat apa. Nah, singkat cerita, seorang pengusaha datang ke tempat kontrakan itu, melihat keadaan tanah, bangunan, karena ia ingin membeli. Lalu ia membuka pintu kontrakan, dan ia mengambil lembaran catatan harian atau diary daripada si anak muda itu. Dia membaca kisah itu, lalu dia tertarik. Dan dia bertanya kepada yang punya kontrakan, bapak dan ibu ini siapa? Lalu diceritakan, dia cerita singkat, ini anak begini-begini, mengalami amnesia dan sebagainya. Oh, bolehkah saya minta nomor teleponnya? Lalu kata si ibu itu, anak ini berkelakuan sangat baik, jujur, ya, cuman dia tidak punya uang lagi untuk mampu membayar kontrakan juga untuk berdagang. Oke, singkat cerita, si pengusaha ini menghubungi anak muda ini. Karena dia orang baik, dia jujur, dan dia dipercayakan untuk menjadi kepala gudang di perusahaan itu setelah beberapa bulan lamanya ia bekerja. Tuhan selalu membuka jalan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan anak muda itu sekarang telah berkeluarga, menikah, dia tetap taat setia melayani Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan, dan dia juga mengasihi orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ayat pembuka kita khotbah saya berjudul masa depan dan harapan tidak akan hilang kalau kita berharap kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit seperti ini, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah bersandar kepada Dia, karena masa depan dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Saya baca ayat awal kita, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kiranya firman Allah ini boleh menguatkan setiap kita yang mendengar, menjadi peneguhan bagi kita. Kalau kita tetap berharap pada Tuhan, kita tetap melayaninya Dia, kita tetap percaya kepadanya, kita tetap bersandar kepadanya, maka masa depan kita dan harapan kita tidak pernah akan hilang. Karena Yesus menyertai, memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Biar firman Allah ini selalu ada dalam hati kita. Di saat kita bimbang, di saat kita ragu mungkin hari ini, firman Allah mengembalikan iman kita, menguatkan iman kita untuk terus berharap kepada Tuhan Yesus. Karena selalu ada masa depan yang baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Memberkati kita semua. Bapak yang kasih dalam Tuhan, di awal ibadah ini ada satu pujian yang telah kita dengar tadi, bahwa walaupun kita tidak dapat melihat, tetapi hati kita tetap percaya kepada Tuhan.
walau kita tidak dapat berharap akan kenyataan hari ini, di hidup yang sulit, di dunia pekerjaan, usaha, perdagangan, dan segala lainnya, tapi harapan kita tetap ada kepada Tuhan. Apapun masalah hidup kita, hari ini serahkanlah kepada Tuhan, dan harapan masa depan kita tetap ada. Taruh tangan kita di dada, tangan kiri kita di dada, sebagai tanda kita permohonan kita kepada Tuhan, dan angkat tangan kanan kita di atas kepala, sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan, sebagai kita memuji, memuliakan, meninggikan Dia yang patut kita sembah. Saya akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun kita berada. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu bahwa kami, Tuhan, diminta oleh Engkau, diperintahkan untuk bekerja, Tuhan, di dunia ini, untuk berusaha, untuk mengusahakan bumi ini, untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersyukur atas anugerah-Mu, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu ya Tuhan, kalau hari ini kami ada, mungkin di antara kami ada yang dalam kesulitan, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam perdagangannya Tuhan, baik besar ataupun kecil. Tolong kami dapat mengintrospeksi diri kami Tuhan, untuk kami kembali kepada Engkau, berharap kepada Engkau Tuhan, karena Engkau hadir dan memberikan pertolongan kepada orang yang rendah hati, yang bersandar kepadamu. Kalau ada jemaat kami atau siapapun yang sedang di dalam pergumulan pekerjaan, ya Tuhan Yesus, Engkau bukakan jalan kepada mereka semua, karena kami percaya masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, mungkin ada orang atau jemaat atau siapapun yang mendengar khotbah ini, firman Allah pada pagi hari ini, mereka dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruangan, jarak, waktu, keadaan, ataupun lainnya, dimanapun mereka berada Tuhan. Tolong jamah mereka Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya firman Allah yang kami dengar, kami pegang, dan kami percaya ya Tuhan, masa depan dan harapan kami tidak akan pernah hilang, karena Engkau memberkati, menolong hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Saudara tetap arahkan hati kita hanya kepada Tuhan, dan kita akan menerima doa berkat dari Tuhan kita sendiri. Angkat tangan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi semua. Dan jadilah saksi, jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara-saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sidang jemaat, rendahkan hati kita menerima berkat ini. Semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.